Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi dalam pengembangan UMKM kerajinan batik kayu di Desa Krebet, Kabupaten Bandung. Kami beranggotakan yang pertama adalah Fahri Iroda Trumbai dengan NPM 208606165, yang kedua Aditya Bagus dengan NPM 208607170, yang ketiga adalah Muhammad Difayu Saputra dengan NPM 208600175. Untuk profil industri sendiri, Desa Krebet terletak di Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan secara geografis terletak di Bukit Selarong di ujung utara Kecamatan Pajangan, yang berbatasan dengan Desa Wonosari, Kriwidadi, dan Bangunjuwo. Desa Krebet berjarak sekitar 15 km arah barat daya dari kota Yogyakarta, yang mana Desa Krebet merupakan sentra kerajinan batik kayu dan juga merupakan desa wisata budaya. Untuk struktur organisasinya, pendiri sanggar dari UMKM kerajinan batik kayu ini adalah Bapak Kemis Kidi, istri dari Bapak Kemis Kidi, dan juga masyarakat yang menjadi pengrajin di Desa Krebet sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada visi dan misi. Yang pertama, visinya yaitu menjadi UMKM yang berkompeten dalam pengembangan industri kerajinan batik kayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, melestarikan budaya dengan kreativitas batik kayu agar tetap terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Krebet. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di Desa Krebet. Yang ketiga, memperkenalkan budaya batik kayu pada masyarakat lokal hingga mancanegara. Untuk implementasi manajemen strategiknya sendiri yaitu yang pertama, produk kerajinan. Keunggulan kerajinan dan keunikan dari produk batik kayu di Desa Krebet ini adalah dalam proses pembatikan yang dilakukan pada sebuah kayu. Pemasarannya sendiri yaitu dalam pemasaran yang dilakukan oleh pengrajin di Desa Krebet, selain ditampilkan di Galeri Desa Krebet, juga melakukan pemasaran beberapa produk ke beberapa negara, terutama kawasan Asia dan Eropa. Selanjutnya di sini ada destinasi wisata edukasi. Keunikan industri batik kayu Krebet ini menjadi salah satu ikon pengembangan desa wisata, di mana Krebet menjadi desa yang memiliki beberapa keindahan alam, kerajinan, maupun budaya. Yang keempat, pemetaan potensi pengrajin. Pengembangan potensi masyarakat dalam industri kerajinan batik kayu diwujudkan melalui pengembangan skill atau keterampilan dalam tahap produksi dan kemampuan dalam pendampingan kepada para pengunjung. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Untuk analisis SWOT-nya sendiri yaitu terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatannya sendiri yang terdapat di Desa Krebet pada kerajinan batik kayu yaitu terdapat bahan kayu yang melimpah di lokasi tersebut. Kemudian adanya dukungan dari pihak pemerintah swasta, serta semangat, keyakinan, dan keuletan masyarakat dalam pembangunan. Kemudian adanya kelemahan yang terdapat dalam industri pengrajin tersebut yaitu terbatasnya modal usaha dan alat produksi, kemudian teknologi untuk produksi yang terbatas, adanya keterampilan sumber daya manusia pengrajin yang terbatas, serta inovasi dari model souvenir yang perlu dikembangkan. Kemudian adanya peluang dari industri pengrajinan tersebut yaitu industri kerajinan batik kayu Krebet memiliki keunikan dari model batik yang menggunakan media kayu. Kemudian keindahan wisata yang terletak di wilayah desa Krebet menjadi daya tarik pengunjung tersendiri. Serta adanya ancaman dari industri kerajinan
tersebut yaitu persaingan dari produk-produk berupa souvenir yang ada di daerah perkotaan. Sehingga dari kekuatan dan peluang sendiri adanya hubungan sehingga terdapat suatu analisis yaitu melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah ataupun swasta. Kemudian dari kelemahan dan peluangnya sendiri yaitu adanya hubungan mengenai menggunakan alat teknologi yang efisien sebagai upaya peningkatan produksi. Kemudian antara hubungan kekuatan dan ancaman sendiri yaitu menambah variasi model batik sesuai dengan perkembangan pasar. Kemudian antara ancaman dengan kelemahan sendiri itu terdapat meningkatkan skill keterampilan pengrajin di setiap tahapan produksi. Baik untuk kesimpulannya sendiri yaitu kehadiran industri kerajinan batik kayu di Desa Krebet memberikan dampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Secara umum, masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan industri kerajinan batik kayu, terutama bagi para pengrajin. Sebelumnya, masyarakat hanya bergantung kepada hasil pertanian yang lambat laun mengalami penurunan karena faktor alam. Namun, setelah ada galeri batik kayu tersebut, masyarakat banyak menjadi pengrajin. Kondisi ini menjadikan masyarakat lebih tenang dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang, hingga terbukti nama batik kayu semakin dikenal hingga mancanegara. Kemudian terdapat saran untuk produksi batik kayu tersebut, yaitu pembentukan UMKM kerajinan batik kayu ini merupakan salah satu sarana pelestarian dan pengembangan kerajinan batik daerah serta sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Untuk itu, UMKM ini harus dipertahankan dan dikembangkan dengan menerapkan manajemen strategik dan implementasi strategik yang baik sehingga UMKM ini dapat menjadi usaha yang besar dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.